Saya mau dengar, saya mau cerita. Teman-teman gini, waktu itu tanggal 5 ya dok, saya kan waktu itu kan nggak tahu tidurnya salah atau gimana, saya nggak tahu dok. Pokoknya saya nggak bisa tidur dok. Seperti di saya punya paha belakang itu dok, kayak ada yang tarik gitu ya, sampai ke lama-lama turun sampai ke betis dok. Nah, Iya. waktu itu kan saya mikirnya saya nempelnya di tempat yang sakit. Jadi saya tempelnya di bagian depan, Heeh. di belakang, betis, sampai ke apa namanya telapak kaki saya tuh tak tempeli semua dok. Nah, terus Hmm. suatu hari saya nggak bisa tidur, sudah susah ya dok, karena ini sakit, ini gini nggak enak. Lalu besoknya saya putuskan ke lab Pramita dok. Waktu saya Hmm. cek, habisnya banyak, untung aja ada diskon Pramita ulang tahun. Waktu itu dok saya tuh dihitung-hitung 2,1 juta. Saya periksanya tuh ya itu waktu itu ginjal, fungsi ginjal, terus fungsi hati, kemudian eh, asam urat, terus elektrolit saya itu semua tak periksa dok. Karena saya pikir mungkin saya kekurangan mineral apa gitu ya dok, kok sakit gitu. Setelah itu Hmm. sorenya dikabarin, ternyata nggak ada masalah dok, kecuali karena saya suka tidur pagi, masalah di SGOT, SGPT saya aja dok. Tapi yang kayak asam uratnya tetap 6, kemudian di fungsi lainnya kayak ginjal, saya tuh pikirnya gini dok, saya ini kan tidak minum obat darah tinggi. Sedangkan saya pernah darah tingginya kan 235-an. Terus pernah 225. Saya pikir gara-gara saya nggak minum obat darah tinggi, hantam ke ginjalku, pikiran saya gitu dok. Jadi wah, Hmm. wah gimana ini, duduk aja sudah susah dok. Nah lalu karena sudah nggak tahan, malam itu pas dokter chatting saya jam 1 pagi, saya inget, saya langsung memberanikan diri telepon dokter Budi kan. Iya kan. Saya bilang gini, dok, waduh paha saya ini kok ditarik-tarik dok. Lalu dokter kemudian mengajarkan saya kan bahwa disuruh coba pakai koyo ditaruh di tempat yang benar ya dok, bukan ditaruh di tempat yang sakitnya, tapi justru dengan cara menaruh apa, koyo itu di Oh iya. jadi pinggang saya tangan saya taruh di pinggang, dokter bilang di Hmm. belakang antar jempol ini tempel koyo turun sampai ke bawah kan. Nah, terus Hmm. akhirnya saya pakai dok cara itu. Lalu besok pagi kan saya sudah 1 hari kurang tidur ya dok, lalu saya sudah Hmm. sampai minum-minum laktium, pokoknya bisa biar bisa tidur lah. Singkat cerita saya tidur, besok paginya kok berkurang dok. Dokter kan tanya saya, dek gimana kabarnya gitu, sakitnya. Lalu kemudian berkurang dok gitu. Terus saya sibuk-sibuk-sibuk kan, eh, saya biasanya kalau make itu kan saya pikir mau tidur aja koyoknya itu dok, jelala sorenya dok sudah hilang, sakitnya sudah nggak kerasa dok, padahal sudah janjian sama dokter. Kata dokter kalau nggak sembuh kan mau dicinciu ya, ditusuk jarum. Malah saya Iya. bilang, dok masa badanku dilihat dokter nih. Iya. Kan Tusuk nanti jarum. saya merem. Masangnya merem. Dokternya bilang nanti merem katanya. Tapi ternyata ternyata nggak jadi ditusuk jarum, sembuh dok. Dan saya pikir, saya Ya ragu-ragu, syukurlah. jangan-jangan Hmm. ini baru sembuh temporer. Saya nggak berani lapor dokter. Saya tempel Hmm. lagi dok. Besoknya nggak kambuh. Nah, saya masih jangan-jangan ini cuma sementara. Saya tempel lagi sampai kena tempel 3 kali dok, 3 malam, sampai Hmm. itu bekas tempelannya itu sampai kayak merontol-merontol, kayak gatel gitu loh dok. Karena kan Iya. karena kan Kebanget. takut kalau itu temporer, jangan-jangan balik lagi piye iki dok. Hmm. Gitu dokter. Nah, maksud saya, karena dokter datang, dokter boleh nggak jelaskan ke teman-teman kenapa ya dok, kok kita malah tempelnya bukan di tempat yang sakit, kok malah disuruh tempel di daerah itu ya dokter? Gimana itu Hmm. dok? Eh, Iya, iya. Kenapa? Sekarang saya jelaskan. Iya ya. Susan, sebentar. Tunggu dulu No, ya, ibu ini direkam. Maaf bu, sebentar bu. ya, Terus record. gimana dok? Oke. Jadi kalau nyeri di daerah paha ke bawah, Mm-mm, padahal kita nggak jatuh, nggak apa, mm-mm, nggak lari, nggak mm-mm, melakukan kegiatan tungkai yang berat, mm-mm, ya mungkin kita duduk lama atau berdiri lama. Nah, mm, pusatnya yang dari tungkai itu mulai dari pangkal paha ke bawah, itu mm-mm, ada di daerah pinggang, mm. pinggang ke bawah gitu. Jadi di situ mulai kalau kita
bertolak pinggang antara jempol kanan dan jempol kiri, itu pusatnya mulai dari daerah paha, Oke. terus ke bawah, itu. Oh. Jadi kalau di tungkai kita nggak melakukan apa-apa, dicoba aja pinggangnya itu ada yang pegel nggak. Kalau memang ada, betul dari situ pusatnya, dari situ. Oh, jadi dokter artinya gini ya dok. Tadinya kan saya pikir karena yang saya pikir ginjal lah apa itu ternyata bukan itu, dan dengan tempel itu tanpa dicincu bisa karena koyoatomi itu bisa sampai 6 cm di bawah kulit Masuk. ya dok ya. Iya. Sehingga menolong Iya. ya dok. Iya, bisa menolong. Oke, teman-teman itu tadi jawaban dokter ya. Jadi kalau teman-teman sudah lihat bagaimana koyoatomi itu bagus banget untuk menyebabkan teman-teman yang masalah otot kayak saya yang kebetulan bukan karena angkat barang berat ya. Tapi mungkin Iya. karena dokter bilang mungkin berdiri lama atau duduk terlalu lama ngajar, banyak duduknya ya, Dok. Iya. Oke, oke. Jadi untuk orang-orang yang pernah jatuh, Heeh, terus nyeri daerah bokong ke bawah Hah? atau paha ke bawah, heeh, heeh. itu juga kalau difoto, biasanya kan ngambilnya kan harus di daerah pinggang. Namanya lumbal di situ kalau bahasa kedokterannya. Jadi fotonya namanya lumbosakral. Lumbal sama ada tulang di bagian bawahnya pinggang itu namanya sakrum. Jadi fotonya lumbosakral. Nah, itu untuk menunjukkan sarafnya kejepit enggak. Maksudnya di situ ada enggak tulangnya yang geser kalau kita pernah jatuh. Kalau tulangnya enggak geser, mungkin ototnya kenceng. Kita cek dulu ototnya pegel enggak kalau dipencet. Kalau ototnya pegel, ya di daerah pinggang loh ya, tapi bukan di daerah paha atau di daerah tungkai. Nah, memang banyak pasien-pasien yang belum tahu, itu pasti ngomong, loh saya nih yang sakit tungkai saya sama bagian atas sama bagian bawah, kenapa kok yang difoto pinggang? Ya memang pusatnya di pinggang. Samanya kalau ada kelainan di daerah lengan, mulai dari bahu sampai ke jari tangan, ya yang difoto leher. Loh, tapi dok, saya juga punya kasus gini dok. Saya mungkin tidurnya ininya loh, sebelah kiri saya ini kayaknya dok nggak bisa sampai buka baju, nggak bisa pernah juga. Tapi yang tak tempel di koyo waktu itu ya lengannya juga dok. Tapi kok sembuh ya dok? Lengannya Ya. yang nggak enak itu. Kalau memang ada dua macam, bisa karena pengaruh tidur saja, bisa juga karena pengaruh leher. Jadi ada juga orang-orang yang seumur-umur kita ini yang udah 50 tahun sampai 16 ya, 16 years old kan? Iya. Ini taruh di leher. Iya, taruhnya di leher. Koyonya. Itu banyak yang otot lehernya kenceng atau mungkin sampai merengkel. Ototnya kenceng. Enggak, jadi Nah, itu kalau koyonya tangannya, ditaruh mana? kalau tangannya bergerak gini aja udah sakit. Yang nyerinya di daerah sini. Iya ini. Iya, bisa nyeri daerah sini ke sini. Koyonya Ya daerah tempel sini. deltoid. Iya, daerah otot ini yang nonjol gini ya. Bagian bawahnya itu sering sakit. Banyak yang itu keluhannya. Terus kemudian, dok, kalau yang dokter bilang di leher itu asal tempel leher boleh? Boleh. Ya terutama kan leher kan cuma segini ya. Ya terutama pertengahan ke bawah. Dari pertengahan leher ke bawah itu sarafnya ke lengan. Kalau yang pertengahan ke atas, sarafnya ke atas, ke kepala. Iya. Jadi pertengahan kira-kira aja ya, pertengahan ke bawah, tempelkan di daerah sini. Kalau kita pakai jari 4 gini, dari pas bahu sini ke sini gitu. Oh, itu buat daerah mana nanti dok? Daerah untuk lengan. Oh, ya. Untuk Loh, kalau kiri ya kiri. lengan ke bawah. Dok, kiri ya kiri. Iya, Oh, kiri. Oke. Makasih dokter. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman, ternyata titik akupuntur itu penting ya dok? Ya, katanya orang penting. Kalau buat saya ya penting sekali. Iya, karena dokter memang sekolahnya di situ ya, sekolah selain spesialis saraf, spesialis kedokteran kelautan, tapi juga spesialis akupuntur. Begitu Nah, teman-teman. ilmu akupunkturnya udah 7.000 tahun sih. Ilmu akupunkturnya sendiri kan umurnya 7.000 tahun. Oke, teman-teman, dokter bilang Iya. ilmu akupuntur tuh jauh lebih tua lagi, 7.000 tahun. Jadi teman-teman yang mau tanya ke dokter silakan, ini saya rekam ya dok.